Ya, masalah keilahian itu ya, itu kita ini kan di Indonesia ya. Semua apapun yang kita perbincangkan bahasa kita itu bahasa Indonesia. Mau dia kitab, mau buku-buku sekolah, mau apa itu semua bahasa Indonesia sudah dibakukan gitu. Jadi kalau kita mau mendebat sesuatu itu atau mau mengungkap sesuatu itu kita pakai bahasa Indonesia. Tidak perlu kita bahasa Ibrani, Arab, Inggris karena semua itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Dan itu pun saya pikir itu adalah hanya esensi. Lebih bagus kita membahas pengertiannya itu apa namanya? Apa tadi temanya itu? Jangan tema yang utama itu dewasa gitu. Itu namanya kita main-main gitu. Jadi saya menilai ya, banyak kita membahas seperti ini kita lari daripada konsep semula gitu ya. Hanya karena bahasa saja ya, sudah kita menjudge orang itu oh dia tidak bodoh, tolol, tidak pintar. Padahal esensi yang sebenarnya adalah tema tadi gitu. Nah, supaya debat itu berbobot ya. Iya, Bu. Nah, itu yang saya kritik gitu. Iya, Boleh Bu. saya tanggapi? Oh, lanjut. Ya, jadi gini, maaf Dinda, gini ya, Ibu siapa namanya? Jadi gini Bu, agama Anda itulah yang memiliki masalah sebenarnya. Kalau Ibu mengatakan dari bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa inilah, itu harusnya Ibu bercermin terhadap Bible. Dari mana kata ilahi ini muncul dalam kitab saudara? Bukankah kitab saudara ini dari bahasa Belanda masuk ke bahasa Indonesia? Bahasa Belanda ini apa kok larinya ke ilahi atau akarnya langsung ke bahasa Yunani? Dikatakan keilahian Yesus itu kata apa di dalam Bible yang bisa merujuk kepada keilahian Yesus? Sedangkan ilah itu artinya sesembahan. Bahasa Indonesia kan maunya dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan? Ya udah bahasa Indonesia aja. Sesembahan Yesus. Kenapa lari ke ilahi? Ilahi itu bahasa Quran. Ilahi itu merujuk kepada Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi, dia ciptaan. Maka tidak pantas manusia Yesus itu dikatakan ilahi. Keilahian Yesus, mana ada keilahian Yesus? Dan istilah itu nggak ada di perjanjian lama, nggak ada juga dalam perjanjian baru. Masuk ke Indonesia baru comot-comot. Apa sebabnya? Karena memang agama ibu diajarkan seperti itu. Saya kasih contoh, 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini, agama Anda menggunakan kata ilahi, meskipun tidak menyembah kepada ilah yang disembah oleh umat Islam, tapi untuk memurtadkan umat Islam, maka kalian rela menggunakan kata ilahi itu. Itu jawabannya. Kedua, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong, menipu, manipulasi, propasis dalam bahasa Yunani, mengelabui, maupun dengan maksud jujur. Hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi kalau Yesus mau diajarkan dengan cara tipu-tipu, mau dengan cara mengelabui, tidak apa-apa, kata Paulus, Filipi 1 nomor 18. Makanya Yesus yang hanya manusia itu disandangkan kata ilahi untuk nipu-nipu. Makanya saya tanya kepada Erben, Anda menggunakan kata ilahi untuk Yesus itu rampok dari mana? Erben kalang kabut, nggak bisa dia menjawab. Itu harusnya saudara-saudara Kristen sadari. Katakan aja sesembahan Yesus. Nah, itu baru tepat. Keilahian Yesus itu apa maksudnya tuh? Orang sekolah teologi kelas S5 pun tak mampu menjawab pertanyaan saya itu. Silakan Anda tanya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.
Indonesia ya, itu memakai bahasa ilahi dan semua persamaannya. Makanya ada sinonim Bang Juma. Bang Juma dulu kan sekolah kan? Nah, saya anggap Bang Juma orang pintar, pasti akan paham. Ya, jadi semua kata-kata yang ada di kamus Indonesia itu kita pakai, berlaku umum itu. Kalau mau dirubah Bang Juma usulkan dengan Pak Jokowi supaya itu dirubah bahasa kata ilahi dari kamus Indonesia, karena itu adalah bahasa Arab. Nah, Bang Juma harus tahu bahasa Indonesia itu semua itu berasal dari bahasa serapan yang bersumber dari bahasa-bahasa dari daerah sendiri ya, suku-suku bangsa maupun bahasa-bahasa dari asing. Contoh bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan lain-lain, Portugis dan lain-lain. Nah, bahasa Indonesia itu yang sekarang yang kita pakai itu, yang diakui oleh pemerintah itu harus kita pakai. Itu semua bahasa serapan Bang Juma. Makanya saya bingung. Loh, kenapa selalu dikait-kaitkan ke Ibrani, Arab ini? Padahal kita punya bahasa Indonesia. Memakai bahasa Indonesia, tidak ada perpecahan seperti ini Bang Juma. Ya, apalagi kita negara kesatuan. Kita harus menjadi contoh untuk menyampaikan sesuatu itu dengan kapabilitas yang tinggi ya. Kemudian beretika dan beraturan. Sehingga hasil yang dicapai dalam suatu debat itu adalah valid. Gitu. Kalaupun tidak ada persamaan, kita harus saling menghargai ya. Pendapat namanya saja kita sudah 2 server. Itu tidak mungkin disamakan ya. Nah, untuk itu maka kita boleh berdebat tapi sehat gitu, dengan data-data yang valid, yang tidak misalnya berdebat sama Kristen, berilah data-data yang sesuai dengan Kristen. Jangan data-data yang anti Kris, berlaku elegan gitu. Sehingga memberi dampak edukasi kepada masyarakat. Dan tidak ada merasa saling menang. Saya menang, dia tidak. Bang Juma mengatakan, walaupun mengatakan seperti itu, ya kami harus tetap menghormati. Sama seperti kalian juga menghormati kami. Itu bergantung kepada penilaian netizen. Oh, ngapa sih, Bu? Tetapi etika dan aturan itu, kemudian capability itu harus kita anut. Ya, itu Bang Juma. Iya, oke, baik. Sekarang permasalahannya adalah jati diri. Jati diri, identitas keyakinan. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu akan bermasalah. Kalau sebuah kitab mengikuti alur bahasa di mana dia berada, berarti itu bukan firman Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, duluan mana KBBI dibentuk daripada terjemahan Bible? Itu permasalahannya tuh. Duluan mana KBBI daripada terjemahan Bible-nya orang Kristen? Kalau KBBI kemudian menggunakan kata ilahi, ya Andalah yang harus tahu diri lah. Anda yang harus tahu diri, karena ilahi itu adalah identik dengan bahasa Quran. Meskipun sudah diindonesiakan misalnya, tapi kan itu bahasa Quran. Sementara agama kalian ini kan katanya dari barat, dari Yunani, nyebrang ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kenapa Anda kemudian meninggalkan identitas agama saudara? Katanya bahasa Indonesia, kata sesembahan bahasa Indonesia, murni itu produk Nusantara. Tapi kalau kata ilahi, murni asalnya dari Al-Quran. Kenapa agama Anda justru cenderung ke Islam-Islaman daripada ke Indonesia-Indonesiaan? Padahal kitab saudara itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Ada apa? Dengan alasan, oh itu kan sudah diindonesiakan, menguntungkan bagi saudara, tetapi itu juga sama mencoreng wajah agama saudara. Masakan agama harus berdasarkan kamus Indonesia? Apa-apaan? Firman Tuhan berlandaskan kamus KBBI. Apa-apaan ini? Firman Tuhan itu kalam Tuhan yang tidak bisa berubah oleh bahasa manusia. Kalau Anda punya jati diri, kalau Anda mengakui kitab Anda firman Tuhan, mengakui kitab Anda kitab suci, jangan dinodai dengan KBBI, jangan. Karena kalau KBBI yang Anda gunakan sebagai patron, 10 tahun kemudian KBBI berubah, kitab Anda berubah lagi gitu. Jadi jangan dong, punya jati diri, apalagi berdialog dengan orang Islam. Tahu malu,
Kata ilahi itu asalnya dari Al-Quran. Ilahin nas, nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Habis itu kalian merasa unggul. Kami ini, kami apa? Kata ilahi dari bahasa Yunaninya apa? Gak ada kan? Gak ada. Berarti agama Anda itu, kitab suci Anda itu adalah kitab suci KBBI, bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan atau sabda Nabi atau pengantar daripada murid Tuhan, itu harus sesuai dengan bahasa yang diterima sang murid dari guru. Nah, di dalam kitab saudara, keilahian Yesus itu muncul di mana? Di kitab mana tuh muncul keilahian Yesus tuh? Ada nggak di dalam Bible? Siapa yang menerima? Oh, Lukas, Bang Sema. Oke, Lukas menerima pernyataan itu dari siapa? Dari saksi. Siapa saksinya? Bom. Apa kata bom pertama kali ketika menerima ucapan itu? Apa? Enggak tahu. Sekarang apa yang Anda jadikan? Ini ajaran apa yang kayak gitu-gitu? Agama itu harus punya jati diri. Kalau masih punya malu, oke, jangan seperti serigala nyamar domba. Pahami itu. Belajar lagi, Bu. Belajar ya. Jangan memalukan. Silakan. Saya jawab ya. Gini Bang Juma, jangan Silakan. hanya dengan pandangan seorang Juma ya. Itu orang nanti akan mengandung pemahaman yang salah ya. Saya sudah katakan tadi ya, kita ini bangsa Indonesia, kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan khilafah ya Bang Juma, atau pasal agama ya, bukan, kita negara agama. Kalau yang Bang Juma katakan itu terjadi di negara yang agama. Nah, makanya karena kami masih menganut ya, kita masih negara sekuler ya, masih mempercayai adanya beberapa agama ya, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kami menghargai kata-kata yang ada di Kamus Indonesia, termasuk kata ilahi. Dan itu kami pergunakan. Jangan hanya karena seorang Juma ya, kamus bahasa Indonesia yang sudah disahkan oleh negara itu hancur. Tidak boleh seperti itu. Itu ada aturannya. Semua kata-kata yang ada di Kamus Indonesia itu bisa dipakai, Bang Juma. Itu makanya saya katakan tadi sinonim. Bang Juma harus tahu bahasa Indonesia dan penggunaan. Jangan kita hanya mengetahui pelajaran misalnya agama saja. Kita sebagai warga negara juga harus tahu pemakaian bahasa itu. Nah, supaya tidak menjadi, supaya ada persamaan pengertian ya, persamaan pengertian melukai kepada pemikiran Anda sendiri, itu akan terjadi keributan karena orang lain juga memiliki pengertian sendiri, apalagi bahasa ya. Jadi yang saya tahu, ilahi, ketuhanan dan sebagainya itu masih sinonim dan bisa dipakai oleh semua warga negara Indonesia. Kecuali saya sudah di Israel atau di Arab misalnya, mungkin atau di Inggris mungkin nggak kenal ilahi, ya itu tidak boleh. Tetapi selagi kita di Indonesia, kata ilahi boleh dipakai. Nah, kalau di mana fungsi keberagaman itu? Ketika Bang Juma seorang Muslim menanggapi seorang Kristen yang memakai kata ilahi, cukup di dalam hatimu. Tidak perlu kau melarang itu Bang Juma, karena itu sudah diatur di undang-undang. Jadi itu yang namanya kita mengerti hukum, ya. Nah, supaya kita hidup beraturan gitu. Boleh kita beragama, boleh. Muslim terbanyak di Indonesia. Tetapi harus tahu hukum yang masih diakui negara gitu. Nah, jadi kalau Juma mau mengatakan bahwasanya itu ya silahkan aja. Saya juga nggak maksa. Bang Juma mau percaya ataupun supaya berubah pun saya tidak maksa. Tetapi pandangan kami sebagai warga negara lain ya, warga negara bukan hanya Bang Juma sendiri atau dan kawan-kawan, itu perlu dihargai. Nah, Bang Juma mau Jumatan cepetan. Iya, ada lagi? Oke lah Bang Christian ya, saya turun dulu ya. Saya juga ada kerjaan ya. Saya pikir saya tidak menyalahkan Bang Juma. Kita tetap sebagai bersaudara ya. Tetapi mudah-mudahan kita semakin lama kita semakin
mengerti, memahami, dan semakin diberkati sama Tuhan kita masing-masing ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih ya udah undang saya. Saya tetap hormat ya sama Bang Juma dan kawan-kawannya. Saya yakin, saya tahu ya, kalian itu punya hati nurani yang baik. Cuman mungkin sama dengan kami, juga punya kelemahan ya. Nanti waktu akan yang akan membuat kita untuk semakin dewasa ya, semakin mengerti apa arti kehidupan dan berketuhanan itu ya. Oke Bang Christian ya, terima kasih banyak ya. Makasih Bye-bye. Bu, makasih. Baik Bu. Jam 1 Sukses Bu ya mau Bang nanti Juma lagi. ya, sukses ya. Saya doakan Amin. Bang Juma Amin. sehat dengan Makasih. keluarga ya. Makasih Bu. Oke Bang Iya. Juma, nggak Sama-sama. apa-apa Bang Juma ya. Saya tidak mau menghujat, saya tidak mau ya. Saya tetap mendoa. Bahkan saya sampai sekarang saya menyayangi semua orang, sifat saya itu menyayangi gitu. Alhamdulillah, Iya. terima kasih. Jadi Bu, Iya, sama Bang ya Juma. jadi Bu, Gini Bang Bu Tina. Juma, ya, Bu Tina. ya. Halo. Mana Ibu tadi? Ya. Andrew, Kom, selamat siang. Enggak, kasih Bang Juma nanggapin dulu. Oh, boleh, Yang boleh. tadi itu. Silakan Gurunda. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kalau teman-teman Kristen mau menggunakan kata ilahi merujuk kepada pencipta langit dan bumi, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika keilahian ini diambil dan ditunjukkan kepada Yesus, baru bermasalah. Artinya kata ini sudah lari dari konteks, sudah lari dari sudah lari dari keadaan yang seharusnya dari sumbernya. Kalau dikatakan negara kita ini bukan negara agama, justru karena negara kita bukan negara agama, maka Kristen harus menggunakan pakaian Kristen. Islam menggunakan pakaian Islam. Jangan Anda itu seorang polisi, Anda menggunakan seragam TNI. Itu nipu namanya. Kristen ya Kristen aja. Kan ada tuh bahasa dari kitab kalian, misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam segala secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Di dalam kitab kalian kan disebutkan teotes. Teotes di dalam bahasa Indonesia apa? Ketuhanan. Kenapa justru diterjemahkan sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan? Ini apa? Gepeng, kepala bocor. Keallahan kata dia. Ini kitab apa yang kayak gini-gini? Belum lagi di dalam Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah, padahal di situ jelas-jelas theos. Di bahasa Indonesia kan dalam rupa Tuhan. Ini penghujatan sebenarnya ini agama ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, padahal di situ jelas-jelas dikatakan theos. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, yang harus dipertahankan sehingga Allah menjadi manusia. Kan kucluk. Kita menghargai agama Anda, menghargai, tapi dalam konteks dialog agama kita harus mengedepankan literasi kebenaran sebagai acuan di dalam berdiskusi. Kalau dalam hal saling menghargai sesama penduduk Indonesia, warga Indonesia, jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami. Penjajah datang membawa rumah ibadah mereka, penjajah datang membawa kitab suci mereka, penjajah datang membawa pengikut mereka. Begitu penjajah berhasil kami usir, pengikut-pengikutnya, dedengkot-dedengkotnya, budak-budaknya, ya, konco-konconya, kita kasih ruang sebagai warga negara yang mana negara itu sudah mereka jajah tadinya. Pahami itu. Jadi kalau bicara mengenai toleransi, Islamlah agama toleransi itu. Makanya kalian bisa dengan leluasa bersuara di negara ini, negara bekas jajahan pembawa agama kalian. Paham tidak sampai di situ? Ya, jadi ini kita berbicara mengenai konteks kebenaran sebagai sebuah agama. Bukan berbicara mengenai warga negara Indonesia, bukan sama sekali, bukan. Ini berbicara mengenai kebenaran sebuah keyakinan berlandaskan terhadap kitab yang kita anggap suci masing-masing. Gimana Anda mengatakan kitab Anda suci sementara isinya dari KBBI? Coba
Makanya tadi kenapa saya lontarkan pertanyaan ini, karena manusia PowerPoint si Erben itu sok tahu, sok pintar. Coba lihat aslinya kan, menghujat Rasulullah. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Dari mana keilahian Yesus? Apa dasar pijakannya? Karena kalau berbicara mengenai ilahi berarti pencipta dan sembahan yang kami sembah. Contoh misalnya ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia. Nah, apakah Yesus sembahan seluruh umat manusia? Kan tidak. Oleh karena itu pertanggungjawabkan. Lah, muncullah pertanyaan kemudian, dari mana Bible Indonesia mengambil kata ilahi? Oh, rupanya dari KBBI. Ya, celoko. Ya, saya kira begitu ya para guru-guru saya yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan Erben belajar lagi ya. Dan ajak bom-bom kemudian ke sini juga supaya diterapi juga. Jangan ngumpet sendiri di tempatnya, kasihan. Silakan sahabat yang lain. Oke, mantap. Boleh nambahin nggak dikit? Boleh. Tadi sepertinya ini orang tidak ngerti original teks Bible Anda, Bible dia. Kemudian dia tidak mau beridentitas. Sebaiknya tuh Kristen tuh ya punya jati diri sendiri gitu loh, punya bendera. Jangan mengatasnamakan KBBI sehingga mudah untuk berkamuflase. Nggak bisa begitu. Sumbernya Kristen yang dibawa, untuk kata Bang Benjuma, dibawa oleh Belanda. Ya mestinya kalau mau ya ke Belanda-Belandaan aja, atau minimal ya ke Yunani-Yunanian saja. Kenapa sih harus pakai istilah Islam kan gitu? Ya inilah yang dimaksud, supaya di mana dia berada, di situ dia beradaptasi, supaya bisa berkamuflase, misinya bisa tercapai. Saya nggak bisa ngebayangkan loh ya, kalau LAI nekat dengan kejujurannya menerjemahkan sesuai apa yang ada gitu, tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu. Ya misalnya yang tadi yang dimaksud itu, walaupun dalam rupa Tuhan, kepenuhan ketuhanan, kan bagus itu, kan teos di sana kan jelas toh itu. Kenapa pasti harus mempergunakan kepenuhan kealahan kan gitu? Enggak banget gitu loh. Nanya lagi kadang-kadang gini loh, siapa nama Allahmu? Banyuma, saya mau nanya Banyuma siapa nama Allahmu Banyuma? Kenapa bisa kayak gitu pertanyaannya? Ya memang begitu dia pertanyaannya. Waalaikumsalam. Gepeng berarti, bocor halus, muka belakang. itu dia korban LAI semua. Ya Banyuma puasin dulu sebelum Jumatan, silakan Banyuma, puasin dulu. Ya, serasa dari saya udah selesai dari sesi ini ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa boleh kita bertanya tadi, Bang Zuma. kita Tadi saya Sabar dulu Bu, sabar dulu ya. Kita tidak melarang kemudian mereka menggunakan kata ilahi, selama kata ilahi itu digunakan pada tempat yang semestinya. Kita paham kok ilahi artinya Tuhanku, aku memohon ampun kepadanya. Ilahi adalah esensial yang merupakan sifat-sifat daripada Tuhan itu sendiri. Keilahian hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan ketuhanan, kan gitu. Nah sekarang kalau mereka menggunakan hal ini kepada Yesus, salahkah kalau saya bertanya apa dasarnya di dalam Bible? Kan itu dulu. Jangan menjawabnya pakai KBBI, harus Bible sebagai sumber, sebagai materi primer dari kekristenan itu sendiri. Seperti itu Bang Handi. Terima kasih. Masya Allah. Makasih Banyuma. Silakan host disambut Ya, lagi ya. selamat datang Bu Nur Ilahi. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya sebentar ya, saya sapa dulu yang sebelahnya. Pak Handro, selamat siang. Muslim atau Kristen Pak Handro? Selamat siang, saya Kristen. Pasti Kristen ya? Ya, Oke baik, ditunggu dulu ya. Mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Bu Nur Ilahi, silakan Bu. Ya, tadi saya mau tanya saja sih. Mungkin saya tadi salah dengar. Tadi saya mendengar bahwa negara kita bukan negara agama gitu sih. Ini Islam Kristen, tanya dulu, Kristen ya Bu atau Islam? Islam Bu, Islam Bunda. Islam. Biarin dulu, biarin. Dipersingkat Bu.
Ya, tadi saya mendengar percakapan tadi kan. Apa saya salah dengar? Coba Negara disampaikan. kita berdasarkan Negara Pancasila. kita, tadi kan saya dengarnya negara ini bukan negara beragama. Iya, negara kita berdasarkan Pancasila, Bu. Udah, di dalam negara kita banyak agama yang diakui, itu intinya. Lanjut. Betul. Jadi berarti poinnya kalau orang itu beragama tentu faham Pancasila, kan begitu. Dia pasal 29, setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing. Tidak dipaksa memeluk agama. Iya. Lanjut. Berarti kan orang Indonesia, apalagi sesama Indonesia. Lalu apalagi yang diributkan? Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini. Udah, cukup. Iya, Pancasila ini kan juga sumbernya dari Al-Quran juga. Ya, itu pembahasan intern, nanti mereka nggak ngerti. Oke, ini intern, itu pembahasannya. Oke, lanjut ke Oten yang satu. Apa lanjut. itu tadi? Apa itu tadi? Serigala berbulu domba atau apa? Udah gua hajar Banjuma, udah selesai. Silakan Pak Androkom sebagai Kristen. Dibuka mic-nya Pak Andro. Loh, kemana ibunya? Kok hilang? Udah nggak apa-apa, terusin. Silakan dipersingkat waktunya karena kita nanti mau Jumat Pak Andro. Oke. Pak Andro, halo. Ya. Gua kasih topik dulu Pak Andro. Pak Andro, kenapa Kristen di Indonesia itu beda dengan Kristen yang ada di Yunani? Kenapa Pak? Apa yang bedanya? Istilah-istilahnya Pak. Ya maksudnya bedanya Bedanya itu sembahannya Pak. Ada Ya, kata-kata istilah Islam kalau di Indonesia, kalau di Yunani itu tidak ada. Kenapa? Nah terus di masalahnya di mana? Ya masalahnya adalah masalah buat lu. Lah kami nggak ada masalah. Oh jadi nyaman-nyaman aja. Ya kami nggak masalah. Yang penting cuma menyembah Yesus. Apa yang mau dimasalah? Oke, baik. Kalau kata Allah di Bible itu siapa itu? Ya alasan sang pencipta. Siapa itu? Allah Elohim. Bukan Yesus. Ya Yesus, di dalam Yesus. Banjuma gimana ini Banjuma? Pusing nih. Coba terus Iya. Banjuma. Baik, sebelum saya menanggapi ya informasi kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah. Kalau ada orang mengaku makrifat masih main sosmed, itu bullshit. Bullshit itu. Kalau ada orang mengaku sudah sampai level makrifat, masih ikut ribut-ribut di sosmed, di TikTok dan seterusnya, itu bullshit. Itu ular berkulit biawak. Kita juga belajar tasawuf. Tujuan kita juga menjadi sufisme. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku bahas Islam tentang makrifat dan seterusnya, berarti dia tidak mengerti tentang tangga-tangga sufi, tidak mengerti tentang tajalli dan seterusnya. Belajar dulu baru keluar kandang. Jangan Anda membawa satu materi tentang Islam, mewakili Islam, tapi pemahaman pribadi tentang rekat yang tidak berkesuaian dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi gini sahabat-sahabat, terkait dengan saudara Kristen ini, adalah hal yang perlu Anda pahami. Tidaklah mungkin Kristen itu mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa asli. Catat itu. Tidak mungkin agama Kristen mempertahankan perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Itu mustahile. Mustahile kalau orang Kristen mau mempertahankan perjanjian lama dengan bahasa asli. Apa alasannya? Karena kalau Kristen mempertahankan bahasa asli perjanjian lama, ketahuan kalau itu adalah kitabnya agama lain, yaitu agama Bani Israel. Catat. Yang kedua, mustahile orang-orang Kristen mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Mustahile. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu identik dengan kepercayaan apa? Filsafat. Berbicara mengenai kepercayaan yang terkait dengan filsafat berarti lari ke himne Plato sebagai puncak akhir. Kalau sampai kepada himne Plato sebagai puncak akhir, maka itu sama dengan paganisme.
Maka mau tidak mau, perjanjian lama, perjanjian baru harus kemudian menyesuaikan diri dengan bahasa di mana kitab itu pergi. Nah, ini akan jadi masalah baru. Ketika kemudian kitab Anda yang tidak memiliki cangkang masuk ke dalam cangkang lain. Istilahnya gini, seekor kura-kura meninggalkan cangkangnya masuk ke dalam tubuh seekor ayam. Masakan sebuah kitab yang berasal dari Yunani, Tuhannya jelas-jelas disebut Theos, lari menggunakan nama Tuhannya agama lain. Allah yang kalian sebut Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab spesial milik umat Islam. Tapi kok ada nongol di dalam kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam kitab, dalam konsep agama saudara, sudah tak ada lagi yang disebut original text atau manuskrip awal yang kemudian jadikan sandaran membudidayakan kemudian sumber kepada manusia-manusia setelahnya. Itu nggak ada. Maka inilah yang terjadi. Saudara-saudara Kristen harus menyadari kalau diprotes lah wong manut aja. Seperti keilahian Yesus. Ini dari mana sumbernya? Sama seperti dalil yang saya bacakan tadi kepada saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus sebagai milik yang harus dipertahankan. Selain dia mengosongkan dirinya, Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan bahkan menjadi seorang manusia, bahkan lebih hina dengan cara mati di atas tiang salib. Ini apa ini? Ini Allah, Tuhannya umat Islam dibawa-bawa, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah dari itu dia menjadi manusia dan mati dibunuh di atas tiang salib. Ini kan penistaan, mati terkutuk. Ini kan penistaan kepada Tuhannya umat Islam, saudara-saudara kalian sendiri. Kenapa tidak menggunakan saja yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan Theos mati secara mengenaskan, secara terkutuk di atas tiang salib. Selesai. Umat Islam tidak akan pernah ada sedikit pun menyentil atau menyentuh kaidah iman saudara. Tak akan ada. Ngapain? Untuk apa? Untuk apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Berkat Islam itu rahmat, maka kita luruskan hari ini. Yang tadinya Isa Al-Masih, bisanya kalian rubah menjadi Yesus Kristus. Kenapa giliran Allah kalian tidak mau tinggalkan? Kenapa? Apakah karena kalian sudah sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah? Kalau sudah sadar, lepaskan identitas keilahian yang ada pada manusia Yesus. Kalau memang sudah sadar. Tapi selama belum sadar, sadar bahwasanya akidah orang Kristen harus kemudian diperjuangkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Sekali Theos tetap Theos, sekali Bapa tetap Bapa, sekali Yahweh tetap Yahweh, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan lari ke Allah, jangan lari ke Yod-Heh-Vah-Veh, jangan lari ke Elohim, jangan. Tetaplah dengan kekristenan kalian. Kami bangga punya saudara yang beragama dari Roma, dari Vatikan. Kapan lagi? Dari Islam dari Timur Tengah. Kalau Kristen dari Barat. Bangga kita. Ternyata di sini ada agama bule yang masuk di Indonesia, kan gitu. Jangan malah ke Islam-Islaman, karena negara kita ini adalah negara majemuk. Banyak agama yang ada di dalamnya, sehingga jangan dibingungkan generasi kita berikutnya. Ini yang mana yang benar, ini kok sama-sama Allah Tuhannya. Jangan. Tetaplah dengan kekristenan. Kristen itu agama yang cantik, agama baik, agama modern, agama yang penuh dengan kebaikan. Ya udah, gunakan seragam kalian. Kami hormat, kami santun kepada kalian. Penyembah-penyembah Theos, semangat pagi, apa kabar, semangat siang, dan seterusnya. Tapi kalau kita, wahai saudaraku penyembah Allah, aduh apa-apaan penyembah Allah, Allah ibumbung, Allah ibumbung, gitu-gitu. Janganlah. Coba ini nasihat supaya kalian tokoh-tokoh agama seperti Bom in the Gang, berhentilah itu menyebut kata Allah itu, berhenti. Ya, oh nggak bisa bang, kalau bang Suma mau protes sana, oh nggak bisa kayak gitu. Andalah sebagai yang mengaku anak-anak Theos, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang memiliki kedikdayaan dekat dengan Tuhan, karena kalian memiliki roh halus yang kalian sebut Roh Kudus itu lagi.
Itu yang harus kalian sadari sendiri. Jangan nunggu pemerintah, jangan nunggu kemudian Departemen Agama. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh halus lah yang harus menyadari itu. Begitu loh, ya. Supaya Anda sadari bahwa mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita menggunakan identitas agama kita masing-masing, supaya harga diri sebuah agama itu bisa tercermin dari perilaku keagamaan kita sendiri yang terbersit dari cahaya yang muncul dari kitab yang kita anggap suci. Jangan dari KBBI. Gitu, lanjut. Begitu Bu Andrew, punya jati diri dan Oke, harga silakan diri. nanti ya. Silakan. Oke. Ya, tadi Bang Juma ngomong panjang lebar dan teman-teman ngomong panjang lebar mempermasalahkan, terutama mempermasalahkan tentang menggunakan kata Allah, ya. Terus tadi harus konsisten dengan agama masing-masing, tidak tidak mencari atau tidak mencuri agama orang atau istilah-istilah agama orang, harus saling menghormati. Gini ya, teman-teman Muslim, seharusnya gini, kalau kalian mengatakan itu bahwa tidak, kita itu harus Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen, tetapi nyata faktanya ya dari umat Muslim juga sering membahas Kristen. Apa yang dipermasalahkan? Ya kata Allah itu. Lah, terus kata Allah itu kenapa dipermasalahkan? Oh ya karena itu milik Islam. Dan Allah itu berasal dari mana? Dari bahasa Arab. Iya kan, seperti Quran, dari Al-Quran. dari bahasa Arab. Ya. Kalau mengatakan seperti itu, pertanyaan saya, ya, tidak ada Allah yang menciptakan atau mengizinkan suatu agama dengan bahasa hanya khusus. Ya. Sedangkan di dalam Kristen di Arab pun juga menggunakan bahasa Arab. Kena lagi nih nanti. Masalahnya, saya ngomong dulu ya. Nah, kalau kalian tadi Bang Juma mengatakan harus menghormati, tidak harus konsisten, tapi masalahnya kalian datang meluruskan tentang ketuhanan, bahkan meluruskan tentang Yesus juga sudah tidak sama, kayak gitu. Oh jangan ini. Tapi tentang Yesus kalian mau masukin, kalian mau meluruskan, tapi semuanya berbeda. Contoh, kalau Bang Juma membawa satu tokoh, contoh tokoh yang bernama Bunda Rahmah, contoh ya. Orang tahu Bunda Rahmah berasal dari Jakarta. Contoh itu Bang, langsung aja ke topik, nggak usah pakai contoh. Iya, langsung. contohnya gitu. Contohnya ya tetapi kalian mengatasnamakan Bunda Rahmah yang tadinya Contoh ke Paulus saja, jangan Bunda Rahmah dicontoh. Ke Paulus saja, Paulus saja. yang dia lahir di Jakarta. Ini cuma contoh aja. Aduh, kenapa dipotong? Ya. Tadi kan kalian udah ngomong berapa kali, saya diam. Nah, jadi di situ kalau kalian membawa satu nama yang harusnya sama dengan nama itu, kisahnya sama, jalan ceritanya sama, tapi masalahnya berbeda. Nah, kalau bilang berbeda pun bingung juga dengan kalian, ya. Meluruskan kata Yesus. Kami mengakui Yesus adalah Tuhan. Kenapa kami mengakui? Karena dia ada Tuhan sendiri atau Allah itu yang menjadi manusia. Kalian bilang, kalian sudah diam dulu Bang Andi. Ya. Bang Juma mau sholat Jumat, jangan panjang-panjang dulu. Nah, tadi saya ngomong, tadi kalian ngomong, saya nggak potong. Sekarang saya ngomong, kalian potong-potong. Jadi kami dari sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak mencomot-comot ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalian membawa ayat-ayat Alkitab sampai sekarang ini. Harus sadar itu loh Bang Juma. Ya, cukup dulu ya Bang. Nanti kita sambung lagi setelah Bang Juma. Oke, baik. Ya. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami. Tuhan kami mengutus para nabi kepada Bani Israel. Diutusnya lah kemudian Nabi Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian ada Nabi kami, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak
Nabi kami ini kemudian menurunkan anaknya Nabi Yakub. Seterusnya Nabi kami Nabi Yakub keturunannya kemudian turun sampai kepada Nabi kami Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, sampai kepada Nabi kami Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah nabi-nabi untuk saudara kami Yahudi, Bani Israel, bukan nabi-nabi Kristen Vatikan. Catat, kalian tidak masuk dalam golongan agama Samawi. Kalian adalah agama Barat. Satu, sabar. Sabar dulu. Lah, tadi saya ngomong Sabar, kalian- gantian kita, gantian. Habis ini ya, Satu Pak Handoko. Satu-satu. habis ini Gantian. lu, habis ini aja ntar. Gantian ya Bung ya, saya sedikit lagi mau Jumatan. Jadi nabi-nabi kami diutus oleh Allah kami kepada saudara kami Bani Ishak, Bani Israel. Catat itu, kalian tidak masuk dalam golongan itu. Kalian dari Roma, dari barat, nggak masuk dalam hitungan kami. Kemudian Tuhan kami mengatakan di dalam Al-Quranul Karim dengan sangat jelas, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa diutus kepada kaumnya masing-masing dengan menggunakan bahasa kaum mereka masing-masing. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi ada legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau berbicara tentang kitab kalian, kalau Anda belajar di dalam pengakuan Paulus pendiri agama kalian, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku Paulus mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Hebrais, dalam bahasa Yunani. Hebrais dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Ibrani. Jadi Paulus, pendiri agama Kristen di Antioquia, mengaku dengan mulutnya sendiri menerima dan mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya mana dalam bahasa Ibrani itu mana? Hei, yang didengarkan Paulus dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana kitabmu yang diterima? Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Oke, Injil yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani mana 7.000 kali. Ada. Injil apa? Lah, ini Paulus mengatakan, kami semua rebah. Aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana 7.000 kali. Mana? Mana? Bang Juma yang mau bawa. Mana? Saya tanya Injil apa yang Bang Juma mau bawa? Markus 1 nomor 14, Paulus datang ke Injil Isa mana? Markus mengaku di dalam catatan hasil penyelidikan beliau, Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana 7 kali? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Mana? Saya tanya mana Injil Isa? Sama pertanyaan saya, mana Injil Allah yang datang kepada orang-orang yang ada di Galilea? Mana? Injil itu, dengarkan Bu, Injil itu datang bukan ke Islam, Injil itu datang bukan ke orang Arab, Injil itu datang kepada Bani Israel. Kalian mengaku sebagai pelanjut Bani Israel. Saya tanya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan ke Galilea? Mana 7 juta kali, mana? Injil itu disebarkan di seluruh. Nggak nyambung ini. Enggak nyambung. Udah selesai ya. Silakan teman-teman sekalian, kalau ada Airben lagi ke sini atau ada si bom ya, silakan kita silakan sahabat. Tahu. Iya. Tahu dulu Andro. Diam dulu bentar ya. Mute terus.
Ntar dulu, diam dulu bentar. Mana Sabar dulu. itu Injil Pak? Sabar Isa dulu. Ada nggak Injil Isa itu? Kalian pakai Injil dalam Lah, Alkitab? justru kitabmu mengatakan Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap di penjara. Dia memberitakan Injil Allah. Saya dong yang harus nanya, mana Injil Allah yang datang di Galilea? Itu mana? Anak mana? Mana datangnya? Gimana sih kok nanya ke saya gitu loh? Saya yang harus bertanya kepada saudara, karena diceritakan dalam kitab saudara, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu mana? Kepada Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Nah, itu kitabmu, itu kitabmu. Kalau yang dimaksud, dengarkan. Kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran, Injil ini adalah hikmat yang didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam yang terkait dengan pengajaran Taurat. Jadi nasihat-nasihat Yesus, hikmat Isa kepada Bani Israel agar mereka kembali kepada hukum Taurat, itulah yang disebut Injil dalam Islam. Sekarang dalam kitab saudara justru dengan terang-terang dikatakan Yesus datang memberitakan Injil Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injil itu? Injil itu kepada Isa Al-Masih. Ya, jadi Markus 1 nomor 14 salah. Anda bilang kan jangan curi-curi kan di dalam Al-Quran. Nah, terus? Kita Terus? tanya mana Injil Memang kepada ada Isa Injil di Al-Masih Bible. itu mana? Jadi yang disebut Markus 1:14 itu apa? Iya, itu kan terjemahan. Sekarang saya tanya Injil kepada Isa Al-Masih itu mana? Orang kaca sama. Allahu Akbar. Injil itu kepada Isa atau kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab? Lah di dalam kitabmu apa? Iya, Iya, pusingkan terus di mana semua. Itu Injil kan Isa itu? Woi, terjemahan. satu-satu bicara. Kenapa ada bareng-bareng dua? Kenapa paduan suara? Kenapa? Satu-satu. Tidak. Iya, Pusing jadi kan semua. enggak pusing. Gini. Kitab yang didatangkan kemudian, dengarkan. Kitab yang didatangkan atau ketetapan yang didatangkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Isa alaihissalam, menurut kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 itu sudah dimakan. Saya bacakan ya. Lalu aku mengambil kitab itu Dimakan dari tangan kambing. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini kitab, ini kitab apa? Saya tanya dulu, ini kitab apa yang ada di tangan malaikat kemudian dimakan sama pengarang Wahyu? Isa itu di mana? Isa Al-Masih itu mana semua? Enggak berilmu mana enggak ini. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ya minum Kombantrin lah supaya perutnya agak bagus. Udah ya dari saya ya. Ada akhi pilih, masya Allah. Ya lanjut sahabat-sahabat lain. Saya persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah sholat Jumat. Ya, ntar dulu kita Jakarta belum. Bro, siapa sih namanya nih yang satu nih? Onoma. Gini aja ya. Kembali ke topik. Kenapa ada kata Allah sembahan umat Islam di terjemahan Bible-mu? Oke, saya jawab. Jadi biar tambah Satu-satu. Oke, Andro saya lu jawab diam dulu. Satu lah. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Oke. Biar di Indonesia banyak yang murtad, tidak usah dihilangkan, tetap. Oke. Ya, Jujur. itu saran saya sih. Iya, iya. Biar Biar diam dulu, yang lain dulu. Diam dulu. Tujuannya apa Bang tadi? Supaya apa? Ya, tujuannya untuk kasih murtadkan orang-orang itu. Oke. Ya. Baik, jadi tujuannya memakai kata Allah supaya orang Islam murtad gitu ya. Betul. Jujur, Biar pintar. semakin gecang-gecang Apakah dia. apakah boleh dengan cara seperti itu? Oh, boleh lah. Boleh. Namanya Baik. memberitakan Injil. Oke, apakah itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus seperti itu? Yang penting konteks atau teks aslinya itu kita tidak rubah. Kalau Oke. soal terjemahan itu kan bagian dari penginjilan. Oke, kata Allah itu kalau tes aslinya merujuk kemana?
Itu kan ada aslinya. Kita tidak Tes rubah-rubah aslinya, dengerin bahasa Indonesianya. Tes aslinya merujuk kemana? Jadi Kata apa? intinya kalau teos, kurios itu Mm-mm. tetap ada, tetapi kalau mau terjemahkan Mm-mm. itu kan bagian daripada Mm-mm. penginjilan kita, ya kan? Untuk nipu. Yang Untuk nipu. untuk murtadkan, Iya, untuk nipu. enggak, kita Iya, murtad. untuk nipu, iya. Kalau menipu, Lu diam, kalau kita rubah yang lu diam dulu kau. asli. Lu diam dulu. Jadi ini jujur nih, baru ada satu Iya, Kristen jujur. Saya kan kasih saya tahu wawancara. Baru ada orang Kristen jujur nih, katanya mempergunakan kata Allah itu untuk nipu, memurtadkan. Jujur Anda ini? Iya, Jujur. artinya yang aslinya itu kita tidak rubah. Iya, menurut Anda dengan cara seperti ini putus lagi. Putus-putus suaranya. Iya, taruh. Jadi bro, menurut, aduh, putus-putus taruh. Menurut Anda bro, dengan cara seperti ini, ya, bro, menurut Anda dengan cara seperti ini udah berhasil belum? Apanya? Penipuan Anda udah berhasil belum? Bukan Memurtadkan. penipuan. Kalau penipu kita rubah yang aslinya. Enggak. Saya tanya, udah berhasil nggak Kalau ini soal Anda? terjemahan, Ini itu tujuan kembali Anda kan kepada ini, bahasa dengerin yang dulu, dimengerti setiap dengerin. negara, setiap Kan daerah. tujuan Anda ingin murtadkan, apakah sudah berhasil atau tidak? Kita mau berhasil dan tidak, nanti Anda lihat saja. Saya berapa tanya orang sekarang, udah setiap berhasil kali belum? yang murtad. Saya Ini tanya, sebenarnya Bang Andi, Iya. jadi dia memakai diksi untuk memurtadkan. Berarti kalau murtad itu suatu hal yang tidak baik, berarti mereka mengarahkan ke hal yang tidak baik. Kita lihat KBBI mengartikan kafir itu apa? Berbalik menjadi kafir. Nah, jadi emang kalau kita ke agama Kristen itu apakah kita jadi kafir? Gitu. Berarti benar dong ke Kristen itu ajaran kafir. Karena Ya, kamu ya. memakai Kau memakai kan diksi, Yahudi, jangan karena kamu kejar-kejar memakai juga. diksi murtad, gitu loh. Saudara, Anda kan Yahudi, kenapa ikut campur? biarin aja, sama aja kata itu. Ini kan komal ini umum, nggak Umum bukan ini, hanya bro. Islam Betul, Kristen. setuju. Kenapa Anda membatasi orang bicara? Jadi kalau kamu pakai diksi untuk memurtadkan, berarti kamu menganggap Kristen itu agama yang kafir dong, nggak boleh begitu kamu. Betul, saudaraku. Anda Yahudi, Muslim, kita yang penting tidak rubah teks asli. Kita tidak rubah. Oke, baik. Kita tidak Menurut rubah Anda, tanah, bro, kita terjemahan tidak itu rubah menurut Injil. Anda terjemahan itu benar atau salah? Kalau terjemahan itu kembali kepada konteks di mana kita bisa memahami. Saya nggak nanya setiap teksnya. daerah bahasa masing-masing. Ini saya kasih ambil satu kata ya. Kalau teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa jadinya? Teos itu kan Allah. Itu benar apa salah itu terjemahannya? Ya terserah lah kalau Anda mau benar Saya atau tanya Anda tidak. kok jawabannya terserah. Kalau namanya bahasa itu kan umum. Jangan diputer. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya urusan saya lah kalau saya mau bilang. Ya coba kau panggil nenekmu bantu dulu deh. Kenapa sih urusan-urusan teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, bro? Begini. Ada yang Kok jadi begini sih, ah? Ada juga bahasa Woi, saya tanya baik-baik. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, bro? Ayo, satu kata. Oten memang satu kata loh kita bahas bisa sampai 60 hari diputar-putar loh. Saking kepalanya ini loh nggak bisa jujur. Jadi gini Bang Andi itu. Ya. Jadi apa? Jadi gini. Iya, jawabannya jadi gini. Terserah urusan apa lagi nih. Satu kata loh. Satu kata doang minta jujur. Tapi jujur Anda tadi bahwa tujuannya untuk memurtadkan. Nah menurut Bang Billy tadi memang memurtadkan itu artinya apa? Kemunduran beriman. Kemunduran iman menjadi kafir. Kafir itu menutupi kebenaran.
Ya silakan Anda murtad, Ya, artinya begini, saudara. kemunduran. Ini bukan topik lo, pertanyaan lo. Anu apa namanya tugas kamu itu teos itu artinya apa? Iya, jadi begini saudara, saya mau kasih tahu. Jangan usah dikasih tahu, kita nggak minta dikasih tahu dari kamu. Ya, kalau Teos Anda itu sudah artinya tahu, ya apa? untuk apa kita diskusi? Teos, ini kata teos. Iya, Theo, saya mau kasih tahu bagaimana. Iya, teos Anda artinya mau apa? kasih tahu. Bahasa Indonesia. Nah, artinya ketawa. Bukan. Hah? Saya mau jelaskan Teos, Anda bilang jangan Ya, kasih tahu ya. nggak Gimana? usah dijelaskan, diartikan. Teos, Iya. saya nggak minta siapa itu teos. Saya minta teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya, berarti saya harus bicara kan, Mas Anda bilang Iya, jangan coba. bicara. Teos sama dengan Indonesianya apa? Gimana sih? Coba. Ya, terus saya harus bicara. Iya, coba. Ya, berarti harus bisa lah, masa jangan bicara gimana? Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Coba diulang pertanyaannya. Nggak usah dijawab deh, pertanyaannya aja diulang. Coba. Iya kan, Anda bilang kan Teos. Apa? Pertanyaannya apa? Kalau soal bahasa, ya kan? Kalau begini. Kalau saya Bukan bilang- itu pertanyaannya. Begini, Saya ulang ya. nah, dengar Saya dulu. ulang nih. Pasang kupingmu berikut konekin ke bagian bawah. Anda Bukan bilang lebar-lebar. Prabowo, Anda Teos bilang Prabowo. diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah, silakan. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, silakan. Allah, Menurut kamu benar atau salah? benar. Dasarnya Ya dasarnya bahasa Indonesia. Allah itu bahasa apa? Ya bahasa Arab. Tadi pertanyaannya apa? Apanya? Ya saya ulang ya. Teos diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Allah, Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Allah itu bahasa apa? Allah bahasa Indonesia. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Iya. Bingung. Ya terjemahkan kan bahasa Indonesia. Iya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teos apa? Allah, Allah itu bahasa apa? bahasa Indonesia. Kok jadi kamu otaknya geser ke kiri sih? Ah iyalah itu kan bahasa Indonesia. Ini kok geser otaknya ya? Diputar-putar cuma satu kata loh teman-teman. Iya. Saking bagaimana ini Belanda mendoktrin orang ini nih. Makanya lo jangan ikuti agama penjajah bro. Otakmu rusak. Kalau Arab itu kan Allah. Kalau kau ikuti terus ini ya agama yang dibawa Belanda begini otakmu rusak. Kamu mengingkari kebenaran padahal kau tahu sendiri gitu loh. Kebenaran ini kau tahu, tapi kau lawan kebenaran itu untuk mempertahankan ya lemak babi yang sering kau makan. Iya urusan saya mau kasih murtadkan saudara. Nah ini dia nih orang kayak gini nih. Iya Anda jangan kejang-kejang. Itu Lo kok urusan kejang-kejang Anda kok yang salah, Anda tersangka di sini kok. saya. Ya, Anda yang tersangka di sini. Kenapa Anda yang jadi gila? Lo kok jadi gila? Tuhanmu yang jadi gila sama keluarganya diambil. Kok saya yang gila? Yesus yang gila. Kenapa Anda pusing kalau saya mau pakai bahasa Allah? Nah ini dia nih. Bagaimana Ya ini? kan? Orang kayak gini diajak diskusi kagak nyambung. Inilah anak buah bom begini nih. Kenapa Anda jadi kejang-kejang itu? Ini anak buah bom begini semua nih. Gimana ini kalau udah anak buah bom naik beginian satu-satu nggak ada ilmunya nih. Supaya Memalukan, tidak ada memalukan. Tidak ada Islam di Indonesia, itu tujuan kita. Memalukan bro, caramu diskusi bro. Iya kan? Anda kan biar tidak kejang-kejang. Coba murtadin Bang Andi, coba tes dulu, coba murtadin Bang Andi, coba gimana cara? Nggak gimana mau murtadin, saya bahasa Indonesia nya nggak teraturan, beratur. Nah, kan? Nggak bisa kamu berarti. Ya kalau Kristen masuk Islam, kita bilang murtad, sama. Murtad itu bahasa apa? Ya terserah lah, yang penting kita Terserah. Goblok lu. Murtad itu dah. Ini memang ngoteng ini kalau nggak ke Islam-Islaman nggak laku dia. Anda kok kejang-kejang sekali dengan bahasa. Kok ada yang kejang-kejang, siapa sih yang kejang-kejang bro? Nggak ada. Iya,
Kami itu heran sih kenapa Anda ini sebenarnya habis boker gitu ya. Anda boker tapi nggak ada air, Anda paksa cebo, Anda cium sendiri. Itu loh, Zuma juga sama. Aduh, kacau ini. Lo yang kacau itu. Ya itu kan urusan kita lah. Nah, itu kan urusan Enggak, dia. kamu ini Bro, Tuhanmu ada berapa, bro? Bingung kan? Nah, Apa? Tuhanmu ada berapa? Kalau istilah Tuhan dia itu tergantung tulisan, bro. No, Tuhanmu tulisan. Tuhan, ada Tuhan huruf kecil, huruf besar, ada besar semua. Ayo, oke, coba. Tuhan huruf kecil semua siapa? Itu makanya Kristen tuh kaya sekali bahasa. Iya ya, kaya sekali. Itu memperkaos namanya KBBI. Iya. Ya. Di situ. Ya kita runut satu-satu ya. Tuhan huruf kecil semua siapa itu? Itu macam tuan rumah, ya kan, macam Raja Salman itu. Oke, baik. Tuhan huruf besar, T-nya saja huruf besar siapa? Kalau itu merujuk kepada Kurius. Kurios. T-nya Tuhan huruf besar semua siapa? Itu merujuk kepada Yotefafe. YHWH itu siapa? Ya terserah lah. Oh, terserah. YHWH adalah terserah. Terjemahkan ke dalam bahasamu ya urusan Anda. Ya, YHWH itu siapa? Terserah Anda. Oh, YHWH adalah terserah Anda gitu. Hanya tentang tulisan. Oke. Bang Billy, YHWH adalah terserah Anda. Gitu ya. Gitu. Anda kan tanya tentang tulisan dalam Alkitab. takut sama Yahudi. Bukan takut sama Yahudi. Kalau soal terjemahan itu urusan kita dengan bahasa yang ada di Indonesia. Kok Anda ini mengambil istilah Bang Anoma, Anda mengambil istilah-istilah dalam Islam, Anda curi, tapi Anda nikmati curian ini. Memang pencuri biasa-biasa begitu. Kenapa Ibu tidak tenang ini? Lah karena Anda ini pencuri. Saya tidak tenang berdekatan dengan lah itu kata Allah loh. Iya urusanmu, makanya aku bilang pencuri itu tidak mengaku dirinya mencuri, malah dia nikmati curiannya gitu loh. Masa pencuri? Mana data di Bibelmu, di original teksnya kata Tuhan itu Allah mana? Sekarang begini sama Mana tunjukkan mana bahasa Yunani kata Allah di Bibelmu mana? Enggak lah, mana dulu. Mana kata Allah dalam Yunani bahasa original teks Bibelmu itu mana? Ya lu udah biarin. Udah diam dulu, diam. Enggak nyambung kau Orang bodoh tolol botol. Jangan benar. Yesus itu masuk kategori Tuhan huruf besar semua. Apa huruf kecil atau huruf T-nya saya huruf besar? Yesus masuk kategorinya mana, bro? Iya, theta, gamma dan lain-lain itu jangan kamu ambil orang Arab. Mau? Apa sih theta gamma? Apa theta gamma? Lambang-lambang bahasa Yunani itu. Tetragrammaton. Tetragramma. Kalau Anda mau mengklaim-klaim begitu ya Anda jangan pakai bahasa Yunani itu lambang-lambang fisika. Enggak ada kami pakai istilah begitu dalam Islam. Nah, makanya kan Anda Ya udah, alkohol, alkana jangan diambil juga dalam Yunani ya. Itu dari Arabik itu. Arabik gundul. Nah kan, bingung kan? Itu alkana, alkohol itu dari mana? Bahasa apa? Rusak. Jangan Yunani ambil ya. Kalau Anda mau bicara obat kuat ya silakan dari Aduh, ini orang gila ini yang ngobrol di sini anak-anak. Kenapa anak buah bom pada mabok ya? Gila, nggak ada yang normal ya. Nggak ada yang normal loh diskusi oten-oten kayak gini. Kenapa ya? Makanya bro, sepanjang kau masih dalam agama seperti ini yang kau dalam kepalamu, kau gila permanen, bener. Nggak bisa diskusi. Diketawai ke orang-orang caramu diskusi. Bahan tertawaan. Makanya untuk lepas dari ini semua, ya segera kembalilah kepada ajaran samawi. Yakin itu, otakmu akan geser kembali ke semula. Tapi sepanjang kau masih kayak gini, otakmu geser lah. Nggak nyambung, bahan tertawaan kalian semua. Memalukan, bener. Bayangkan ya, LAI loh, Tuhan huruf kecil semua, Tuhan T-nya saja huruf besar, Tuhan huruf besar semua, berbeda makna loh. Padahal bacaannya sama. Bayangkan setelannya.
Bayangkan memperkaos KBBI terus benar-benar apa Ya, ini itu coba kayak gini-gini. terjemahan, bro. Terjemahan itu. Kalau Yesus masuk kategori yang mana? Terjemahan semua. Iya, Yesus bro. itu masuk kategori Tuhan yang urut besar semua, Kak. Jadi Yesus, Isa, itu semua itu pengalaman Yesus bahasa, bro. itu masuk kategori Tuhan urut besar semua atau seperti apa? Kurios, itu Lord, Masuk kategori yang mana? Tuhan. Tuhan yang urut besar semua. Kalau huruf besar semua itu proper name. Terus Yesus masuk yang mana? Huruf besar satu. Huruf besar T-nya saja. Ya, Artinya Yesus adalah penguasa di surga penguasa dan di mana? bumi. Penguasa di mana? Di surga dan di bumi. Yesus waktu di bumi menguasai apa? Dia sebagai penguasa di bumi. Iya, waktu di bumi dia kuasai apa? Oh, semua. Semua. Oke, baik. Waktu Yesus ada di bumi, yang berkuasa siapa? Setan-setan saja tunduk sujud sama dia. Yesus waktu ada di bumi, yang berkuasa di negaranya siapa? Jadi dia berkuasa atas maut, saudara. Oke. Yesus waktu bayi berkuasa nggak? Dia harus menjalankan visi kemesiasan. Nggak nyambung bahasa Indonesia. Kenapa sih banyak orang gila di hari Jumat ya? Lepas apa semua ya? Sengaja dilepasin ya? Gila. Ini sengaja dilepasin, host. Di hari Jumat kayak gini. Setan-setan Iya, terkutuk kok hari pada Jumat lepas. kan hari setan-setan kan. Kok setan terkutuk pada lepas nih di hari Jumat? Host, tangkap dia, host. Ambil. Itu setan Muhammad lagi sedang berjalan. Nah, mulai menghujat kan? Bahasamu, Iya. tolong. Mulai menghujat dia. Ya, Anda kan kejang-kejang nanti. Udah menghujat dia. Kalau diskusi ya diskusi saja, jangan lari ke sana ke sini. Yang pernah dibawa setan itu Tuhanmu. Iblis membawa Tuhanmu. Itu data di Bible, bro. Terus masalahmu kemana? Apa? Masalahnya buat kamu yang bermasalah. Oh, enggak, tidak ada. Masuk akal nggak Tuhan dibawa oleh iblis? Bagi kita Tuhan kita tidak tunduk sama. Saya tanya sama kamu, masuk akal nggak? Dia digendong, dijinjing. Tanya bang, Tuhan Ya, itu coba. dibawa, digendong. Tanya. Jadi iblis mau bawa kemana Saya saja. tanya bro, Anoma, saya tanya. Ketika Bang, saya tanya, ketika Tuhanmu dibawa oleh iblis naik ke bumbungan bait suci, dia dibawa digendong, diseret, dipapa, dibopong, kira-kira di apa? Silakan. Oh, Yesus punya ilahi, tubuh ilahi, iblis dalam apapun juga mereka bisa Ya saja. di apa? Digendong, dibopong, dipapah, diseret, atau di apa? Silakan. Oh, naik pakai binatang burak. Ya. Oh, dia gila ternyata. Dia contoh-contoh. Memang dia suka nyontoh-nyontoh ya. Berarti dia nggak tahu Tuhannya di bawah ya sama iblis. Kasihan sekali Tuhanmu ya. Tuhan sekelas Tuhan kok dicobai sama iblis. Kasihan. Aduh. Berarti diseret Tuhanmu, dibopong. Dia itu penguasa, Bunda, penguasa. Ini loh kita baca Mana datanya ya. datamu dia? Kita baca aja dulu datanya sebentar ya. Matius 4 nomor 8 ini data loh bro. Kalau diskusi itu pakai data. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara iblis membawa Tuhanmu? A. Digendong, B. Diseret, C. Dipangku. Bagaimana caranya? Kan udah saja tadi naik burak. Memang ada di dalam Bible-mu burak? Iya, Muhammad naik ke surga pakai Nah burak. ini memang nggak bisa diskusi. Data, kampret. Nggak bisa diskusi dia. Kita pakai data. Nah, dia iblis. Sebentar dulu Bunda Rama. Kita pakai data. Dia balik tidak pakai data menjawabnya. Gitu. Jadi inilah oten-oten kayak gini memang harus bodoh sih. 1 Korintus 4 nomor 10 gitu. Karena dia percaya Yesus Tuhan, menjadi bodoh. Ya. Jadi kalau Anda nggak bodoh itu nggak menjadi Kristen, bro.
Ya, bahagialah di dalam kebodohanmu memeluk agamamu. Karena kamu memang bodoh karena Kristus. Data ada. Ya, itu bukti bahwa Tuhan kita itu berkuasa, entah mau dinaik ke mana saja. Apa yang Dia itu dikuasai dimana Yesus saja waktu bisa. bayi? Bahkan Alkitab mencatat Apa bahwa yang dia dikuasai pernah Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Saya tanya, waktu Yesus bayi, apa yang dikuasai waktu bayi? Alkitab itu sudah jelas sekali menceritakan Ini bahwa nggak nyambung diskusinya ini Yesus orang. bisa Kenapa sih ini host ini naikin orang-orang yang tidak bersambung, orang Tadi nggak minum berapa sekolah. botol, Pak? Ini masih siang loh. Ini kok siang-siang kok mabuk gitu loh. pertanyaan Anda kok lari-lari, tabrak sana, tabrak sini. Ya kayak karena orang kau gila. jawabannya lari-lari juga, jadi setiap kau lari gua kejar, Iya. coy. Coba kau konsisten. Anda bukan orang gila ya, masa kau lari-lari. Coba kau konsisten. Ya Anda yang harus konsisten. Ya coba konsisten ya, konsisten. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Nah, ini kan masih di padang gurun, kenapa lari ke sana? Oke, baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun dengan cara apa? Ya, ada Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu menghilang dari tengah-tengah mereka. Jadi Yesus itu dari secara keilahian bisa menghilang. Oke, berapa hari Yesus menghilang? Jadi menghilang dari tengah-tengah mereka. Iya, berapa hari dia menghilang? Artinya sebagai ilahi, dia Iya, itu bisa berapa apa hari saja. dia menghilang? Ya. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Saudara. Iya, berapa hari dia Anda menghilang? rugi sekali kalau tidak terima Yesus. Nah, dia yang lari-lari kan? Nah, Yesus Ya. berkuasa apa? Dia berkuasa di bumi dan di surga. Apa yang dikuasai waktu dia bayi di bumi? Apa yang dia kuasai? Oh, dia itu ilahi, saudara. Apa yang dia kuasai? Yesus itu ilahi. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Iya. Dia Apakah ilahi. apakah kepalanya Yesus ilahi? Oh, semua. Semua, termasuk isi kotorannya juga ilahi. Al-Quran saja mencatat bahwa dia itu Aduh, udahlah. Kulupnya juga ilahi ya, kulupnya. Udahlah. Orang gila semua anak Pak Bom Bom ini. Sengaja Pak Bom Bom ini, sengaja si Bom Bom ini menyebarkan anak buahnya. Dikasih minum mabuk dulu. Kata dia, sini lu semua anak buah saya, kata si Bom Bom. Pokoknya kalau masuk muslim kau harus mabuk semua dulu. Pokoknya ngomong aja dah. Bagaimana umat Islam itu supaya marah, gitu kan gitu. Yang penting ngomong. Dilepasin semua di hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Bang Juma, semuanya Bunda. Salam kenal dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama host. Mengucapkan salam. Saya naik Silakan, Bang. sebentar aja ya. Silakan, Bang. Tadi izin. Saya naik sebentar aja, gak ada yang ditanyain. Cuman saya mau pesan sama oten-oten itu biar kepala saya gak sakit gitu. Kalau ditanya itu jawabnya ya sesuai yang ditanya gitu. Ini oten-oten yang di bawah, saya mohon biar kepala saya yang di bawah itu saya mumet gitu. Abang dengar aja. Tolong kalau dijawab A, jawabnya sesuai yang ditanyakan. Nah, gitu maksud saya gitu, Bang Adi ya. Makasih ya. Iya Bang, sama-sama. Gimana Bang Andi yang ngobrol langsung? Oke. Kita turun. Bunda, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Istor silakan. Halo. Silakan Istor. Oke teman-teman, kita sudahi tadi topik tadi. Kita tutup dulu session tadi ya. Nah, dari ibu tadi bersama Bang Juma diselingi silih berganti ya. Saya menyimpulkan bahwa mari kita memeluk agama kita masing-masing, tidak mencampur baurkan. Lebih baik beragama itu punya jati diri, punya harga diri, punya identitas. Jangan di mana agama itu berada, dia beradaptasi dengan mayoritas. Nggak bagus itu. Makanya terjemahan di Indonesia, Bible di Indonesia
khususnya terjemahan ini beda dengan di negara-negara lain. Kenapa ya? Tujuannya tadi ada yang jujur, tujuannya untuk murtadkan orang. Ya, ada kata jujurnya tadi, tapi lebih banyak ngawurnya karena memang bom-bom ini sengaja memabukkan dulu anak buahnya baru disebar ke komal-komal. Jadi mohon jangan terpancing karena memang udah sengaja mereka. Dia itu menang kalau kita marah. Dia hanya berusaha supaya kita ini marah. Nah, itulah kemenangan mereka. Untuk itu jaga amarah, apalagi di hari Jumat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti Bunda sama Lan boleh ya nanti dijagai. Ya kita standby bang. Gurunya udah masuk Jumatan ya? Iya, waktu di Sulawesi sudah. Berarti artinya sudah jam 12 lewat sekarang di sana. Oh iya. Kalau kita Abang WIB masih jam 11. 11.40 ini. Bunda Rahma, sehat Bunda Rahma. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Tapi Bom-Bom memang nggak pernah berani dia keluar kandang gitu. Bom-bom mah. Selamat siang. Assalamualaikum Abu Ibrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya Waalaikumsalam barusan warahmatullahi menyimak, menarik juga itu perdebatannya, walaupun satu nggak intelektual, yang dari pihak Muslim itu udah berusaha untuk mengedepankan intelektual. Ya, jadi kesimpulannya, tapi sebetulnya nggak boleh juga disimpulkan Kristen itu seperti itu, karena ini oknum-oknum kotor di sini. Intinya kalau saya memahami agama yang tadi menyerang Islam, Kristen lah kita katakan, yang kita pahami dalam Al-Quran itu ada bunyi ayat yang isinya waddu lau takfuru kama kafaru fatakuna sawa. Mereka ingin kamu itu orang Muslim menjadi kafir, sebagaimana mereka juga kafir, maka jadilah sama, fatakuna sawa. Maka ada benarnya juga tadi kalau mau memurtadkan, murtad itu kan menjadi kafir itu. Ya, itu yang saya bisa petik sedikit daripada pembahasan tadi. Alhamdulillah kita berbahagia menjadi Muslim. Terima kasih. Nyimak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali Raja, Assalamualaikum. Ali Raja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Enggak, nyimak aja dulu. Ada yang mau disampaikan Pak sambil nunggu slot untuk teman-teman lainnya. Aten gimana ini Aten? Jadi gitu ya, tadi memang kayak ODGJ. Sedang mabuk gitu. Ditanya apa? Ditanya apa, jawab lain. Memang niatnya bukan untuk diskusi ya. Andai kan mereka berpikir ya, kok Tuhan kok dicoba iblis? Ya piye toh? Tuhan kok dicoba iblis? Itu Pak, tandanya Yesus bukan Tuhan. Karena memang tugas iblis, apa tujuan iblis itu ditangguhkan hukumannya oleh Allah, itu dia ingin menggoda manusia ya, supaya manusia itu tersesat ya. Kalau dia Yesus itu Tuhan, mana mungkin dia dicobai. Harusnya mereka pakai otak, pakai akal gitu loh. Tapi ya gitu deh mereka. Host ini kenapa noise host? Lagi naik motor, lagi ini. Oke. Tapi mereka Silakan naik ya.
Mereka memaksakan terus ya Bun ya. Iya. Bahkan tadi udah ini ya, udah mengaku tadi sengaja supaya bisa memurtadkan orang-orang Islam. Makanya mereka itu tidak mau melepas kata Allah, istilah-istilah Islam dalam Bibelnya. Itu tujuannya. Karena ajaran Paulus. Kalau dengan dustaku itu di Korintus ya. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Itu. Jadi dusta di agama mereka itu dibolehkan. Tapi kalau merujuk ke perjanjian lama nggak boleh. Nggak boleh tuh. Si Frank sama Paulus, serem deh. Paulus memang penyesat. Iya. Padahal udah ngakuin ya Bunda ya, tapi kenapa teman-teman Oten nggak mau baca yang ayat yang itu sih? Sebenarnya tadi itu dia sudah frustrasi ya menghadapi ini apa namanya ya, gurunda, debater-debater Muslim tuh udah putus asa. Yes, oke. Assalamualaikum, Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya, silakan apa yang disampaikan. Dulu ya, Bunda. Boleh saya mau bertanya Iya, sama siap. Bang Handi? Ya Bang. Di monitor ya. Siap. Oke Bang, insyaallah. Silakan Bang, bertanyalah. Salam kenal semuanya ya, saya dari Kalimantan. Ya Bang, salam kenal kembali. Saya mau bertanya sama Bang Andi, boleh? Bang di monitor, kayaknya dia persiapan Jumatan Bang. Oh ya, oke, siap. Oke. Bertanya aja Bang, nanti ini. Pertanyaannya cuma sama Bang ini aja sebenarnya, sama Bang Andi. Oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Oh, Di bawah aja oke, dulu. Bang. Oke. Assalamualaikum. Selesai sholat Jumat iya Bang, ya. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Lan, nggak Bunda ini kan si bungsu. Oh ini kan si bungsu. Iya Si bungsu. Bungsu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang ingin disampaikan, bungsu Nggak cantik? ada, dijambak sama Chris. Oh, Standby ya. Coba ini di bawah lagi ada teman-teman Oten yang mau naik, silahkan minta permintaan ya. jadi gitu ya. Hampir semua oten-oten itu kalau bukan curhat, apa ya, ngeyel, nggak ada yang berdiskusi secara ilmiah ya. Jadi apa sih? Udah pinter mereka nyadar Bun, taubat. Aduh. Tuhannya dicobai oleh iblis, gimana ya? Nah, ketika Yesus pun berseru berkata bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kan Yesus berseru kepada si iblis ini. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada dirinya. Jadi entahlah, doktrin di kepala oten-oten ini sudah sudah mendarah daging. Iya. Sudah masuk ke peredaran darahnya, ke sendi-sendi, urat-urat nadinya kan. Jadi sudah seiring dengan denyutan jantungnya. Iya. Imani Jadi saja. pikiran sehatnya udah terkalahkan dengan ini. Dogma. Iya. Tapi kalau kita baca sepintas saja kita paham ya Bun ya, kenapa mereka nggak bisa paham. Lirik nilera bukan tujuan kita. Kami berbicara sesuai fakta, data di Bibelmu. Mengolok-ngolok mana datanya? Kalau berani naik silakan. Tunjukkan di mana kami mengolok-ngolok gitu loh. Bukan mengolok-ngolok. Kami ini sini meluruskan pemikiranmu yang keliru itu.
Kami hanya menyampaikan data di Biblemu, bahwa Biblemu itu seperti ini loh. Gitu lirik Linera, silakan naik. Kok fitnah itu kalau kita mengolok-olok? Gak ada yang ngolok-ngolok, naiklah. Ayo. Ya coba lirik Linera ini udah ditarik ya. Coba naik ya. Kita diskusikan di sini. Biar kasih paham dulu nih. Ya naiklah, kalau buktikan kalau yang kami sampaikan itu salah, naik kau jelaskan. Tapi kau menjelaskannya tentu sesuai dengan data, dalil, fakta. Kalau kau cocok logi berarti itu doktrin, Nah, nggak kan berdasar. sudah kita tarik, Bun. Takut mereka, ya kenapa? Kenapa lirik Linera? Kenapa kamu takut naik? Kenapa? Kau meragukan imanmu, kau meragukan isi Biblemu. Nggak pede ya Padahal di sini menjelaskannya. paling apa ya, di Komal Muslim itu kita paling fair loh. Kalian dibebaskan berbicara, ngobrol. Kalian bebas. Beda kalau di Komal Oten ya, kita di mute. Kalau di sini ya kamu bilang yang penting kau berbicara sesuai data, sesuai dalil. Silakan naik lah. Mudah-mudahan dia ini naik ya. Bukan Bun, ini Fatur Bun. Oh bukan, aku pikir yang dia berani naik. Oke Fatur, perkenalkan dulu Fatur, silahkan. Oh bukan. Lirik Linera ya, ditarik sekali lagi ya. Daripada bani typing kamu ya, naik aja dulu. Ayo, Linera. Ada kajiannya sendiri ya. Jadi buat apa? Buat apa itu Bible kalau kau beriman itu tidak berdasarkan Biblemu? Buat apa? Kamu mengenal Yesus kan berdasarkan kitab suci atau Bible. Entahlah bisa dikategorikan kitab suci ke kitabmu itu atau enggak. Tapi kamu itu tahu mengenal Yesus itu melalui kitab suci. Kau enggak mungkin kenalan langsung kan? Jadi kalau di Biblemu Yesus itu mengaku utusan, terus kau Tuhan kan tuh dari mana itu? Aduh nih ada kapal laut nih. Typing-typingnya coba naik aja dulu lah. Nah, ke kapal laut silakan perkenalkan dari Kristen mana? Halo. Ya, silakan. Ya. Ini Kapal laut. perkenalan dulu atau? Yo. Iya. Dari Kristen mana? Protestan, Katolik? Saya nggak dari agama manapun. Saya tidak mewakili agama manapun. Saya di sini cuma menyampaikan keresahan saya tentang KTP-mu apa sih? Kalau di KTP-mu apa? KTP Islam. Hah? Suaramu putus-putus bang. Di KTP-mu, agamamu di situ tertulis apa di KTP-mu? Halo? Bisa diskusi nggak nih kapal laut? Bisa nggak? Gimana Bun? Kapal laut. Ya silakan kapal laut. Putus-putus bang. Kondisikan bergeser dulu, bergeser bang. Atau jangan-jangan kamu pakai wifi orang lain nih. Aduh. Halo, udah pindahan ya? Ya silakan. Udah bagus silakan. Saya debat ini dari Putus lagi, kayak putus. nggak ada habis. Terus makin ke sini Di KTP-nya Abang, live di TikTok. agamanya apa Bang? Tolong dijelaskan dulu. Ini kan diskusi lintas agama. Jadi sampaikan dulu ya. Mohon maaf Bang, sampaikan dulu.
Dia putus-putus dia. Benerin dulu ya Bang, ininya apa namanya? Sinyalnya, pindah dulu, geser dulu. Typingannya gini loh, kalian dapat gift, cari gift ya. Haha. Loh, bukan kau yang kasih gift, kau yang panas sih. Kau aja pelit kok. Nyinggung-nyinggung. Emang kau kasih gift, satu mawar pun kau pelit. Nyinggung-nyinggung gift. Apalagi kau Oten, pelit. Nggak tahu diri. Oke, Oten Agung. itu suka nggak tahu diri ya. Aduh. Gimana Oten-Oten yang sekarang ini ya? Tadi itu maunya nggak usah ada diskusi si kapal ini. Iya. Kita itu dia maunya itu ya. Kalau nggak mau tengok diskusi ya kamu tengok sana room pargoy gitu loh. Repot amat kamu. Yang maksa kamu masuk ke sini siapa sih? Bisa kau scroll. Nggak ada otak ini ya mereka ini nggak ada otak. Mm-mm. Terus kenapa ya mereka tuh sekarang senengnya bani typing aja Bun? Nggak pede untuk ngejelasin ke atas diskusi ya Bun? Ya udah meragukan imannya. Kalau dia berani, dia percaya dengan apa yang diimaninya pasti berani naik kan. Kalau dia Iya. percaya kebenaran itu ada di Bibelnya, dia berani naik. Iya. Nah ini nih. Waduh. Horas ini gimana nih Horas? Naiklah kau. Mm-mm. Horas. Horas yang typing Horas ya. Naiklah Naik. kau Horas. Mm-mm. Horas bah. Naiklah kau. Ayo naik. Kalau nggak ada udah di ini, udah dimatikan. Aneh ya, senangnya typing doang ya, untuk naik nggak berani. Kenapa? Nggak pede. Udah nggak pede untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kita ya. Padahal kita berdasarkan dari data di Bibelnya loh. Sudah meragukan Yesusnya, sudah diragukan dia. Mungkin dia berpikir begini ya. Kalau aku percaya Yesus itu Tuhan, ya aku ini antikristus. Jangan-jangan aku ditanya nanti, apakah Yesus itu datang sebagai manusia atau Tuhan? Kalau aku jawab sebagai Tuhan karena aku menuhankan Yesus, ya aku antikristus dong. Dia antikristus. Kalau aku jawab Yesus itu manusia, lah dia kan, masa saya menuhankan manusia? Kan bingung mereka, akhirnya ragu dia naik kan. Ayolah, sudah meragukan Tuhanmu ya. Gak berani naik ini Oten, ragu sudah sama Tuhannya. Sadar aja ya, kita taubat aja ya semuanya teman-teman Oten. Karena di dalam Bible itu ya, barang siapa yang tidak menerima Yesus datang itu sebagai manusia, maka dialah antikristus. Jadi kalau kita tanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Kalau dia jawab Tuhan, lah dia antikristus. Kalau dia jawab manusia, lah kenapa kau menuhankan manusia? Kasihan kan? Kena dua-duanya. Makanya mereka takut. Ya, dua-duanya kena, maju kena, mundur kena. Kasihan. Kan kasihan sekali mereka ya. Inilah kalau memaksa ya, menuhankan manusia. Gini, sebenarnya Oten itu kalau sudah bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, antara kholik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan, kalau udah bisa membedakan itu udah apa ya, pasti dia bersyahadat. Iya. Tapi selama Oten ini belum bisa membedakan ya, yang kholik, yang makhluk, yang pencipta, ciptaan, ya kan? Manusia dengan Tuhan dia tidak bisa bedakan. Bahkan nama, kalau kita boleh berkata ya, mereka itu menyebutnya seorang Tuhan. Kenapa dibilang seorang Tuhan? Karena Yesus manusia sekaligus Tuhan, manusia sekaligus ilahi. Jadi bolehlah kita sebut seorang Tuhan. Kalau seorang Tuhan kan lucu.
Yang ada seekor binatang, seorang manusia. Itu baru benar tuh. Itu bahasa Indonesia benar. Tapi kalau dibilang seorang Tuhan, kan koplak. Manusia sekaligus Tuhan. Dua sifat ini yang tidak bisa digabungkan ya. Sifat Tuhan, sifat manusia itu mustahil digabungkan. Allah itu atau Tuhan itu maha kuasa. Manusia terbatas kekuasaannya. Allah itu abadi, manusia mati. Ya kan? Ini dia paksakan bergabung sifat ini. Akhirnya apa? Kalau kita tanya, mereka itu bingung. Cocokmologi ke sana kemari, bingung mereka ngejelasin. Kalau kita tanya, loh kenapa Yesus itu ketakutan? Itu sisi kemanusiaannya. Loh keilahiannya mana? Dia kan manusia sekaligus ilahi. Mana keilahiannya ketika dia ketakutan? Mana keilahiannya ketika dia menangis? Mana keilahiannya ketika dia mati? Ini kan bagaimana, atau dia bilang atau gini, Tuhannya keilahiannya keluar dulu. Setelah selesai baru masuk lagi pakai jangka waktu kayak on off kayak saklar listrik gitu. Ya kan? Apa kalian Tuhanmu begitu? Kadang Tuhan, kadang manusia. Tapi konsep ketuhanannya 100% manusia, 100% ilahi. Di dalam diri Yesus ini ada dia manusia sekaligus ilahi, jadi nggak mungkin itu terpisah gitu loh. Tapi kalau dia menangis, kemana keilahiannya? Keilahiannya mengalah ketika dia ketakutan. Keilahiannya ngalah dulu. Padahal 100% manusia, 100% ilahi. Artinya sempurna sama-sama. Sama-sama sempurna, manusianya sempurna, ilahinya sempurna. Harusnya nggak ini ya. Inilah koplaknya kalau manusia dijadikan Tuhan, manusia sekaligus Tuhan. Jadi sebutannya seorang Tuhan, ya kan? Ya silakan yang bisa membantah argumen saya, silakan naik. Yang punya nyali, jangan yang cengeng ya, jangan kalau naik yang cengeng jangan, atau mau curhat jangan, kalau cuma curhat naik kita diskusi, ayo yang berani naik, yang tahu Bible silakan, yang bisa berargumen sesuai data Biblemu silahkan, ayolah naik, bisanya di typing ya, menghujat di typing. Kesan sudah sempurna tidak perlu sempurnaan. Waduh, apa nih maksudnya? Kita tarik aja dulu ya. Tarik ini oten-oten ini. Apa dia berani kalau ditarik? Jambak rambutnya. Pokoknya perlu lehernya tarik. Tulisannya yang udah berbau-bau tentang kekristenan ditarik nih sama moderatornya. Tarik. Kita lihat ya, mereka ada keberanian nggak? Kalau perlu rambutnya jambak, tarik naik. Ya. Nah kan, di typing doang kan? Atau ada yang di private? Nggak berani, pengecut. Kalian tuh pengecut, nggak berani naik, sudah meragukan ketuhanan Yesus ya, nggak berani naik ya. Ya, harus gentle kalian lah. Ngejelasinnya Bun, udah kelihatan. Masa kita. sama ibu-ibu kalian ciut, apalagi sama guru kami, Bang Zuma, aduh. Sama kita aja kalian ciut. Mereka ini pada pada sholat Jumat. Kesempatan lo sama saya. Ayo. Naik. Ciut, nggak ada nyali. Mana dia berani naik, Bang? Udah ditarik. Bahkan sampai lehernya tuh ditarik naik. Nggak mau. Nah kan, dia typingnya aneh-aneh. Kenapa nggak mau naik? Lebih leluasa loh untuk berbicara. Hanya untuk typing-typing kan kurang luas, terbatas tulisannya. Ayo naik, naik aja. Katanya Kristen sudah sempurna. Apanya sempurna? Nenekmu kiper. Sempurna. Sempurna dari mananya? Sempurna dari mananya? Asumsinya sempurna ya? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa kok dari diri aku sendiri. Berarti Tuhanmu itu enggak ada apa-apanya. Tuhanmu itu diciptakan oleh Tuhan kami orang Islam. Tuhanmu diciptakan, Yesus itu diciptakan oleh Allah. Kita ke kisah para rasul ya.
Kisah para Rasul 222 sepertinya ya. Sebentar, saya lihat dulu ya, apa betul Kisah Para Rasul 22 ini ya, untuk noten. Bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. Allah itu ya nama Tuhan orang Islam, nama Tuhan kami ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 22. Berarti coba Kis 33.